Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas telaah jurnal mata kuliah manajemen pemasaran lanjut, dosen pengampu Dr. Titis Sintadewi MM. Telaah jurnal oleh kelompok 4 Magister Manajemen 2020 offering AAO. Yang pertama ada Mas Amiruddin, yang kedua ada saya sendiri, Amri Mahdan Abrari, yang ketiga ada Mas Irfan Mansyur, yang keempat ada Mas Jangge Maksuda. Telaah Jurnal Manajemen Pemasaran. Judul penelitian Understanding Price Premium for Grocery Products, a Conceptual Model of Customer-Based Brand Equity. Penulis Johan Anselson, Ulf Johansson, Nicholas Persson. Tujuan penelitian. Penelitian ini berupaya mengembangkan kerangka kerja untuk memahami apa yang mendorong ekuitas merek berbasis pelanggan dan harga premium untuk produk bahan makanan. Metodologi. Pengumpulan data. Wawancara telepon pribadi dengan 150 responden. Sampel dilakukan secara acak dari register telepon umum. Kriteria partisipasi responden harus berusia minimal 20 tahun dan bertanggung jawab penuh atas pembelian makanan dan bahan makanan rumah tangga. Responden perempuan sebanyak 72,5% dengan usia rata-rata 50 tahun. Jenis penelitian. Membandingkan dan menganalisis hasil dari studi lapangan eksploratif dan kualitatif dengan penelitian sebelumnya tentang ekuitas merek dan kualitas merek. Kuesioner. Awalnya responden diminta untuk menyebutkan satu merek tertentu yang mereka bersedia membayar lebih dalam sejumlah kategori produk yang disebutkan. Mereka kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan terbuka dan spontan mengapa mereka bersedia membayar lebih untuk merek yang dipilih dibandingkan merek pesaing lainnya. Kemudian, kategori produk yang dipilih. Sampel dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bahan makanan setengah jadi segar, makanan siap saji beku, dan bahan makanan kolonial. Kerangka kerja ekuitas merek untuk bahan makanan kemasan konsumen. Wawancara mengungkapkan bahwa terlepas dari kategorinya, konsumen menggunakan kriteria serupa dalam mengevaluasi ekuitas merek dalam kaitannya dengan harga premium. Kriteria dan pernyataan ini jatuh ke dalam 4 kategori utama yang diberi label dimensi ekuitas merek. Yang pertama, kesadaran. Yang kedua, kualitas yang dirasakan. Yang ketiga, asosiasi dan loyalitas. Hasil menunjukkan bahwa keunikan mungkin terkait dengan kinerja pada aspek kualitas seperti kesadaran, asosiasi, atau loyalitas. Tingkat keunikan merek tampaknya menjadi dimensi yang paling penting untuk mencapai harga premium. Uraian hasil. Yang pertama ada kesadaran. Responden mengungkapkan bahwa merek terkenal mewakili keamanan atau kepercayaan dan menyatakan skeptis terhadap merek yang tidak dikenal. Pada tingkat praktis, kesadaran merek dapat mempengaruhi pilihan konsumen pada titik pembelian, dan pada tingkat yang lebih abstrak, kesadaran merek menentukan kekuatan dalam asosiasi yang terkait dengan merek. Kesadaran juga mempengaruhi pilihan sebenarnya, karena konsumen cenderung membeli merek terkenal. Dengan mempertimbangkan 6 tingkat kesadaran merek yang dijelaskan oleh Anker 1996, 6 tingkatan tersebut adalah pengakuan, penarikan kembali, top of mind, dominasi merek, pengetahuan merek, dan opini merek. Kualitas yang dirasakan. Rasa adalah atribut kualitas intrinsik yang paling sering disebutkan. Hampir secara eksklusif diartikulasikan dengan ungkapan sederhana seperti pasti enak atau rasanya enak. Bahan, produk bergizi rendah lemak,
terkait dengan kealamian tanpa zat aditif atau pengawet, dan kualitas bahan yang lebih baik. Asosiasi. Perbedaan utama antara asosiasi merek dan atribut kualitas adalah bahwa konsumen tidak dapat benar-benar menilai bagaimana merek berkinerja pada asosiasi tertentu. Loyalitas. Ada hubungan baik dengan loyalitas sebagai niat, sebagai konsumsi dalam jangka waktu yang lama, serta frekuensi dan pangsa pembelian. Grambler dan Brown 1996 menjelaskan 3 tingkat loyalitas yang berbeda. Yang pertama, loyalitas perilaku. Terkait dengan perilaku konsumen di pasar, yaitu pembelian berulang dan akibatnya. Selanjutnya, loyalitas sikap yang mengacu pada preferensi dan sikap konsumen. Level yang terakhir adalah cognitive loyalty. Artinya suatu merek muncul pertama kali dalam benak konsumen pada saat muncul kebutuhan untuk mengambil keputusan pembelian, yaitu pemilihan pertama konsumen. Selanjutnya, keunikan. Tingkat keunikan dalam asosiasi merek bersama dengan kesukaan dan kekuatannya menentukan ekuitas merek. Kesimpulan, implikasi manajerial. Kontribusi manajerial yang paling penting adalah pengembangan alat yang lebih bernuansa dan multi-wajah untuk pemasaran makanan kemasan konsumen. Diskusi di dalam area sejumlah ini tampaknya hanya berfokus pada harga dan kualitas sebagai variabel yang bisa dikelola. Tetapi dengan model ekuitas merek, lebih pilihan manajerial tersedia. Dari ekuitas merek perspektif, tujuannya harus untuk mengalokasikan yang sering kali terbatas sumber daya ke dimensi-dimensi yang berdampak pada harga premium yang terkuat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi telah jurnal dari kelompok 4. Penelitian manajemen pemasaran dengan judul penelitian Brand Equality, Online Reviews, and Message Trust, The Moderation Role of Perception Accumulates. Penulis Faiz Ahmad dan Francisco Guzman. Tujuan penelitian. Penelitian ini untuk menguji apakah ada hubungan antara ekuitas merek dan ulasan online. Ini juga memeriksa apakah pesan dari merek dengan ekuitas yang lebih kuat dianggap lebih dapat dipercaya dan betapa berbedanya tanggapan konsumen terhadap permintaan untuk menulis ulasan online ketika permintaan tersebut berasal dari merek dengan ekuitas merek yang lebih kuat versus yang lebih lemah. Tentang metodologi, peran moderasi dari pengetahuan persuasi dan peran mediasi dari kepercayaan pesan juga diuji. Sebuah prates dan 3 studi eksperimental dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Mengingat sifat eksperimental studi ini, sampel siswa digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan validitas internal mereka. Hipotesis H1. Ekuitas merek mempengaruhi niat konsumen untuk menulis review ketika konsumen menerima pesan yang meminta untuk menulis review untuk suatu merek. H2. Pesan yang meminta untuk menulis review online merek yang memiliki ekuitas merek lebih tinggi dianggap lebih dapat dipercaya. H3. Kepercayaan pada pesan menengahi hubungan antara ekuitas merek dan ulasan online. H4. Jika peran berasal dari merek yang tinggi, rendah ekuitas merek, maka aktivitas pengetahuan persuasi akan memperkuat melemahkan konsumen niat untuk menulis ulasan. Uraian hasil. ANOVA satu arah mengungkapkan bahwa perbedaan nilai rata-rata ekuitas merek yang dirasakan BE, Starbucks dan Dunkin secara statistik signifikan.
Analisis regresi linier menunjukkan bahwa ekuitas merek signifikan secara statistik. FI tidak bisa memprediksi peserta niat untuk menulis ulasan online. 2. Analisis regresi linier juga menunjukkan bahwa ekuitas merek adalah signifikan secara statistik. FI tidak bisa memprediksi peserta percaya pada pesan. Selanjutnya, ANOVA satu arah dijalankan dengan peserta yang ditugaskan ke Starbucks atau Dunkin sebagai kondisi faktor tetap dan kepercayaan pesan dan niat untuk menulis review online sebagai variabel dependen. Gap penelitian. Penelitian pertama menggunakan studi lapangan eksploratif dan kualitatif, sedangkan penelitian kedua menggunakan penelitian kuantitatif dan teknik analisis mediasi. Terima kasih.